Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Binar Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menyampaikan sebuah misteri tentang rezeki. Sebuah teka-teki kehidupan yang sadar atau tidak sering kita timbul di dalam pikiran kita. Mengapa saya tidak sekaya orang lain? Mengapa mereka yang banyak bermaksiat justru semakin sukses dalam bisnisnya? Apakah ini sudah takdir saya? Untuk itu perlu kita kaji firman Allah Ta'ala berikut ini. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Bahwa Allah lah yang mengatur pembagian rezeki kepada hambanya. Allah lah yang mengatur penghidupan kita, bukan orang lain, bukan pelanggan, bukan pimpinan perusahaan, dan bukan diri kita, tapi Allah lah yang menentukan seberapa banyak rezeki kita hari ini dan esok. Lalu mengapa Allah menentukan rezeki saya hanya sedikit? Boleh jadi karena Allah tahu batas kemampuan kita. Jika diberi kekayaan melimpah, kita tidak lagi ingat kepadanya. Kita akan banyak berbuat maksiat karena Allah Maha Tahu. Dia mengetahui kadar kemampuan kita dalam menerima fitnah harta. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27. Semua itu terjadi karena Allah tahu kapasitas dan kemampuan kita dalam menerima ujian kekayaan. Semua karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Ada orang yang jika diberi kemiskinan, maka dia akan bermaksiat. Sedangkan jika dia dalam kecukupan, maka dia banyak beramal kebajikan. Sebaliknya, ada orang-orang yang diberi kemiskinan justru banyak beribadah, sedangkan jika diberi kekayaan akan bermaksiat. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan, dan ujian serta cobaan terhadap umatku ialah harta benda. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau rezeki sudah ditakdirkan, lalu mengapa kita harus berusaha dan bekerja? Kita tidak pernah tahu takdir kita sebelum takdir itu terjadi. Oleh karena itu, tetaplah berusaha bekerja sungguh-sungguh dan banyak beramal kebaikan untuk menyambut takdir kita. Karena kita akan dipermudah menuju takdir kita. Tentang masalah ini, jangankan kita, sahabat Rasulullah pun menanyakan hal yang sama. Buat apa berusaha dan bersusah payah jika sudah ditakdirkan buruk? Wahai Rasulullah, kalau begitu, apakah tidak sebaiknya kita berserah diri kepada takdir kita dan meninggalkan amal usaha? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang berbahagia. Dan barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara,
maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, beramallah, karena setiap orang akan dipermudah. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang berbahagia, maka mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang bahagia. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang sengsara, maka mereka juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang sengsara. Kemudian beliau membacakan ayat berikut ini. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan sukar. Sahih Muslim nomor 4786. Jadi bersyukurlah jika Anda termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam berbuat kebaikan. Selain dari itu, perbaiki kualitas agama kita agar kita lebih siap menerima ujian, baik kekayaan dan kemiskinan. Karena jika kita sudah berbuat baik dengan banyak bersedekah dan bertakwa, maka Allah akan memudahkan jalan kesuksesan kita. Sekali lagi, renungkan firman Allah Ta'ala berikut ini. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Quran Surat Al-Lail ayat 4 hingga 7. Lalu bagaimana dengan mereka yang berbuat dosa? Mengapa mereka justru sukses di dunia ini? Karena mereka telah melupakan peringatan Allah, maka Allah akan memberikan semua kenikmatan dunia hingga mereka semakin lupa dan semakin banyak berbuat dosa yang akhirnya akan diazab dengan sekonyong-konyong sesuai dengan firman-Nya. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Jadi berhati-hatilah jika di saat kita banyak berbuat dosa dan maksiat, justru Allah memberi rezeki melimpah. Ingatlah, kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.